Halo brother, kali ini kita akan bahas mengenai strategi trading hanya dengan menggunakan horizontal line. Ya, di video pertama teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana pembentukan sebuah tren, lalu di video kedua tentang cara memasang atau menggunakan horizontal line ya, trend line, structure market, candlestick, dan struktur juga lainnya, termasuk chart pattern. Nah, di sini saya akan membahas lebih spesifik untuk cara strategi trading menggunakan hanya dengan horizontal line ya. Oke, kita mulai dari nol. Sebenarnya untuk trading hanya dengan menggunakan horizontal line itu hanya menggunakan support dan resisten. Oke, tapi yang paling penting adalah teman-teman mengetahui support dan resisten terkuat. Oke ya, sudah saya bahas di yang sebelumnya juga di video support resisten. Nah, kemudian di sini kita akan lebih spesifik untuk membahas bagaimana sih cara tradingnya ya dengan menggunakan support dan resisten. Sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama ada sell on resisten ya, contohnya seperti apa, kita identifikasi seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada resisten ya. Oke, di sini. Oke, di sini juga sama. Nah, ini kan fake out ya. Oke, jadi di satu area. Nah, atau yang pertama adalah sell on resisten. Jadi ketika harga menyentuh di area atas sini, kita ambil posisi untuk sell ya, seperti ini, sell, lalu ini sell, 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 dan sell. Oke, yang kedua, juga adalah dengan buy on support ya, seperti ini. Kita buat area ya, di sini kita ambil posisi buy dan di sini kita ambil posisi buy. Di sini juga kita lihat identifikasi support yang adanya di mana lagi, kita ambil di yang sini ya, karena di sini juga jadi kita ada chance untuk mengambil posisi. Nah, ini kan key level ya, seperti yang tadi saya bahas di video yang sebelumnya. Dia di sini pernah menjadi resisten, pernah menjadi support, pernah menjadi resisten, dan juga support, pernah menjadi resisten dan support, pernah menjadi resisten, juga di sini menjadi support. Nah, ini area key level ya. Oke, jadi kita buy on support dan sell on resisten. Itu sebenarnya sesimpel itu, tapi yang paling penting adalah metode ini teman-teman pergunakan hanya pada time frame besar untuk mengambil line-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa gunakan minimal H1 ya. Itu semakin besar time frame otomatis kondisi support tersebut menjadi area strong ya untuk terjadinya koreksi ya. Jadi terjadinya koreksi. Nah, jika teman-teman trading dengan menggunakan scalping ya, metode scalping atau dengan gaya tradingnya scalping, teman-teman bisa pergunakan ini dengan mengacu dari support resisten dari H4 ya, H4 atau H1. Coba kita ambil di H4. Nah, jadi kita ambil resisten dan support di H4 aja. Lalu kita di sini ambil dan menunggu nantinya harga menyentuh di area tersebut. Kayak contoh misalnya kita ambil resisten di sini. Ya, di sini juga ada resisten kan, teman-teman bisa lihat di sini. Kita identifikasi juga ya, di sini juga kan dia pernah jadi resisten. Nah, ini area di sini. Ini area dari H4 ya. Jadi ketika harga menyentuh di sini, teman-teman bisa ambil posisi sell. Nah, ambilnya itu nanti ketika di time frame kecil. Jadi di time frame mungkin 30 atau M15, teman-teman bisa ambil posisi short ya atau sell. Oke, itu kita pergunakan dari time frame besar untuk mengambil keputusan sell. Oke, kita balik lagi ke 4 sorry ya. Nah, seperti itu. Jadi sell on resistance dan buy on support ya. Nah, ini juga sangat berlaku ketika kondisinya dalam ranging ya. Ranging itu jadi sideways, jadi ketika harganya begini. Nah, seperti ini. Ya, sampai sini ya. Ketika sudah membentuk, kalau kita ambil sebenarnya di sini juga bisa ya, karena ini fake out. Nah, jadi kalau udah membentuk harga seperti M di sini ya, 1 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di yang ketiga ini teman-teman bisa ambil posisi buy ya di support ketiga ya. Jadi harga menyentuh ketiga kalinya itu bisa ambil posisi buy atau sell di yang ketiga kalinya di sini ya. Jadi di sini yang kedua, di sini yang ketiga. Kalau area ranging, nah seperti itu. Itu kita scalping hanya dengan kondisi seperti ini aja. Kalau kita ambil posisi buy and sell, kita bisa dapat sekitar di sini berapa ya? Oke, 70 pip. Sebentar, kita lihat lagi. Oke, di sini. Ya, di sini hampir 100 pip ya sebenarnya.
Oke, 70 pip. Nah, itu cara scalping yang simple sebenarnya, hanya dengan menggunakan support dan resisten. Nah, jadi buy on resisten dan sell on resisten dan buy on support, itu ya yang paling simple. Dan teman-teman gunakan H1 dan H4 sebagai acuan dari titik pengambilan garis support dan resisten. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah, metode yang kedua adalah buy ketika resisten tersebut sudah di breakout, atau yang disebut namanya RBS dan SBR ya simpelnya. Jadi support become resisten dan resisten become support. Oke, kita identifikasi lagi. Nah, di sini teman-teman lihat. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil posisi entry sell, ya di sini misalnya ambil posisi ambil posisi sell di sini, ya. Lalu teman-teman SL-nya tipis di atas dari sumbu ini, sini ya, dengan TP-nya di next support seperti ini, dan teman-teman hit SL, oke ya, teman-teman bisa tunggu untuk ambil keputusan selanjutnya. Jadi tidak langsung ambil posisi sell lagi di atasnya lagi, karena jelas-jelas resistennya sudah di break ya, dan candlesticknya sendiri ini sudah close di atas sini ya. Jadi otomatis ini sudah bukan menjadi resisten lagi, ini sudah menjadi area support. Nah, next untuk penggunaannya adalah teman-teman berarti balik lagi yang pertama, buy on support, di mana posisi ini sebagai resisten. Ya, kita ambil resisten. Ya, di sini, dan di sini sudah menjadi area support. Nah, seperti ini. Halo, sorry nih dipotong sebentar. Yuk join channel Telegram kami nih untuk mendapatkan update terkini tentang market. Juga di dalam itu ada edukasi. Apa yang metode kita pakai, lalu bagaimana pembentukan misalnya contoh-contoh candlestick, pattern-pattern itu seperti apa, tentang price action seperti apa. Juga kadang sesekali kita share tentang plan terkini, baik itu cryptocurrency, forex, atau binary option juga. Nah, teman-teman juga bisa dapat fasilitas sinyal juga tuh di sana. Tinggal di follow aja, gratis ya. Itu linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi videonya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini teman-teman hit SL misalnya, ya, karena hanya dengan tradingnya support dan resisten, tidak melihat structure marketnya, ya, tidak melihat bentuk trendline-nya, channelnya seperti apa, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk waiting dulu, tunggu dulu candlestick ini terbentuknya di mana. Nah, jika candlestick ya di sini membentuk areanya terjadi fake out, ya, terjadi fake out. Maksudnya fake out itu seperti apa? Jadi dia close di atas tapi dia ternyata close lagi di bawah. Kita gambar dulu. Nah, jadi ketika dia close di sini, misalnya tahu-tahu dia close lagi di bawah sini. Ya, oh sorry, ini harusnya merah. Nah, dia close-nya di bawah sini misalnya, dan di sini sumbu. Oke, ini kan fake out ya. Nah, di sini teman-teman baru bisa ambil posisi sell untuk selanjutnya ini, karena ini masih di area resisten ya. Gitu. Itu yang kondisinya. Tapi ketika marketnya di sini sudah, kalau kita identifikasi dari close candlenya sudah breakout, ya teman-teman sudah tidak bisa mengambil posisi sell, namun teman-teman ambil posisinya lebih ke buy. Oke ya, di sini. Oke. Next entry-nya di mana? Teman-teman bisa lihat dari resisten yang selanjutnya lagi. Tapi jika teman-teman tidak melihat di sini sudah tidak kelihatan lagi ya resistennya, minimal teman-teman bisa acukan menjadi acuannya. Acuannya itu dari jarak support sebelumnya. Contoh, kita ambil trendline ya, dari sini kan teman-teman sudah terlihat bikin area support di sini ya. Lalu teman-teman ukur ke sini ya, jaraknya seperti ini. Nah, area ini teman-teman bisa copy paste garisnya dan teman-teman ambil ke sini. Oke. Lalu kita ambil take profitnya sama dengan jarak tadi. Jadi di sini. Jadi ini take profitnya yang pertama dan SL-nya di bawah support sini. Oke. Nah, intinya pun tidak langsung ketika di sini ya, tapi ketika ada rejection atau penolakan. Atau bisa teman-teman juga set dengan buy limit ya. Itu yang simple dengan cara resisten become support. Yang tadi sebelum resisten lalu support ya. Ketika harga sudah di breakout, lalu kita cari misalnya support by resisten. Nah, contoh seperti ini.
di sini kan areanya support ya. Oke, kita hapus yang ini ya. Di sini kan areanya masih support nih. Di sini support. Lalu teman-teman lihat di sini ya, di sini ada kondisi breakout ya, dia turun di sini. Jadi ketika close candle breakout, misalnya teman-teman ambil posisi buy, posisi pembelian, teman-teman ambil posisi buy di sini misalnya TP-nya, dan di sini hit SL. Oke, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman berarti lihat, oh ini ternyata sudah di breakout gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan entry-nya itu, next-nya itu adalah mengambil keputusan untuk sell di area di sini ya, karena di sini sudah menjadi area resisten, dan biasanya harga itu akan melakukan namanya retest untuk mengetes yang area sebelumnya. Jadi harga itu kalau kita gambarkan begitu, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, area supportnya itu biasanya di sini. Nah, jadi ketika harga dia turun, dia breakout, dia pasti akan melakukan atau narik napas namanya ya ke sini, dan dia baru turun untuk selanjutnya. Jadi contoh, ketika dia breakout dan dia menyentuh di area support di sini ya, teman-teman bisa ambil entry sell di sini, karena biasanya harga itu akan lebih dalam lagi ya, dia sampai nyentuh ke area sini kan. Jadi kalau di sini di 152.200, di sini 151.200 ya. Nah, seperti itu. Jadi dia biasanya tuh ambil napas lebih dalam lagi. Oke, nah, apakah kita bisa mengambil keputusan untuk buy? Nah, bisa sebenarnya, tapi ketika balik lagi untuk teman-teman yang baru misalnya, lebih baik ambil posisi follow the trend ya. Maksudnya follow the trend seperti apa? Jadi kalau lihat candlestick-nya curam, influx begini, berarti teman-teman carinya itu hanya setup sell. Walaupun di sini teman-teman bisa ngambil keputusan untuk buy ya, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman mengambil posisinya untuk sell. Ya, contoh seperti ini. Jadi kalau teman-teman di sini ngambil keputusannya buy, nah teman-teman berarti namanya ini adalah melawan kondisi market ya. Baik lagi, kita ini kan hanya seorang retail ya, bukan seorang market maker, dimana kalau kita sebagai sebagai retail, kita harus mengikuti dari pergerakan market maker sendiri gitu, atau orang-orang besar di luar sana ya. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada impuls begini, setup yang baik adalah menunggu untuk sell ya. Jadi teman-teman kalau misalnya begini, dia turun di sini ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ngambil buy, tapi ini high risk. Kecuali teman-teman sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah area support, di-combine dengan Fibonacci, area demand, dan lain sebagainya. Jadi ada lebih dari satu konfirmasi bahwa ini adalah area strong support, baru teman-teman boleh ambil posisi buy. Tapi kalau lebih simpelnya, teman-teman tinggal cek di resisten atau support sebelumnya yang sudah di break dan ambil posisi sell. Ya, jadi identifikasinya seperti ini. Ya, jadi daripada teman-teman mengambil posisi buy, baik mengambil posisi sell. Nah, ini juga adalah basic dari sebuah tren ya. Jadi kalau misalnya yang pernah saya bahas seperti ini, tren. Jadi kalau lagi bearish ya, teman-teman tuh entry-nya tuh di sini. Jadi kalau misalnya ini dalam kondisi seperti ini, ya, kalau dia naik dan dia turun seperti ini, ya. Nah, area sell yang area sell yang memang bagus. Sorry, gambarnya agak-agak jelek ya, agak-agak salah. Oke, area sell yang entry ketika bearish adalah di sini, ketika terbentuknya lower high ya. Nah, jadi kalau buy di sini ini high risk sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ngambil posisi buy itu high risk. Nah, ketika downtrend seperti ini, teman-teman ambil posisinya sell, dan ketika marketnya sedang buy ya, buy, teman-teman ambil posisinya, selalu ambil posisinya ya, diambil posisinya untuk buy. Nah, jadi jangan dibalik, itu lebih safety sebenarnya buat teman-teman yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kita follow the trend, dan ini acuannya adalah dari support dan resisten. Kita hapus. Nah, ini support become resisten dan resisten become support ya. Simpelnya analoginya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini misalnya dia bikin area support ya, atau dia breakout. Nah, ini adalah area sell, hanya menggunakan horizontal line ya, dia sell.
Lalu di sini juga sama. Oke ya, di sini. Jadi teman-teman ketika lihat di sini bisa jadi juga sama nih. Ya, jadi harga dia breakout, ambil posisi buy, bukan ambil posisi sell, ambil posisi buy. Ketika dia naik breakout lagi, ambil posisi buy. Itu adalah cara follow the trend hanya dengan menggunakan horizontal line saja. Oke ya, dengan simpelnya itu analisanya itu dengan support become resistance dan resistance become support ya. Jadi RBS dan SBR itu lebih simpel, jadi lebih enak di kepala diingat ya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum nonton dari video yang awal. Saya sarankan untuk nonton dari awal biar nggak ketinggalan. Oke ya, jangan lupa juga follow Telegram kami, channelnya ada di link deskripsi biar teman-teman bisa lihat update-nya, apa yang kami lakukan dan apa yang kami analisa setiap harinya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.